menjadi penting bagiku. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya luar biasa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sehat, sudah siap ibadah? Sudah deh. Kita akan berdoa. Ayo semua kita berdoa. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini kami anak-anak-Mu datang kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang sukacita, hati yang gembira, dan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan di saat pagi hari ini. Saat pagi hari, ku datang lagi. Saat pagi hari, ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hatiku, sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dengan sikap penyembahan di hadapan Tuhan, kita mau katakan saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi, kami mau menghadap Engkau Tuhan, Tuhan, dan rendahkan diri. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hatiku, sembah Kau, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ada sukacita? Amin. Ada dong. Tentunya sukacita itu bergelora di dalam hati kita. Yes, betul. Kita akan pujikan sukacita bergelora. Sama-sama. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh oh, ku menyembah Tuhan, oh oh, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh oh, dan perbuatannya, gelora
bergelora di dalam hati ini. Asik-asik, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena mudahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Ayo kita naikkan pujian kita. Kau temanku, ku temanmu. temanmu. Yo. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan apa? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Oh, 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 oh. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mengikat dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Oh, oh, oh. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan kita, bisa dimasukkan di dalam amplop dan diberikan ketika datang ke gereja. Sembari mempersiapkan persembahan, kita nyanyi satu lagu, Pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
Sudah saatnya kita akan mengakui iman rasul kita. Mari kita berdiri bersama-sama, berdiri yang tegak dan tangan kanannya di sini ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita naikkan pujian. Banyak kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Wonderful, excited, great. Adik-adik semuanya, tidak terasa ya, sekarang bulan Januari di tahun 2021. Sekarang di hari keberapa? Ayo, siapa yang tahu adik-adik semuanya? Hari ke-17 sekarang. Tidak terasa ya sayang ya? Alright, yuk sekarang sebelum kita mulai firman Tuhan, kita berdoa dulu. Siapkan diri anak-anak untuk kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Jika pada pagi hari ini Bapa, kami bisa bersekutu dengan Engkau, dengan anak-anak kami, bersama orang tua di rumah, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pimpin sepanjang di depan Tuhan, untuk pemberitaan firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan, berikan hikmat hamba, untuk hamba bisa menyampaikan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Harapan Miss Yatmi, anak-anak semangat hari ini ya. Meskipun kita belajar firman Tuhan melalui online. Dan harapan Miss Yatmi juga, anak-anak sudah mandi, memakai baju yang rapi, sudah makan, sudah minum susu. Tapi sebelumnya, yuk Miss akan berikan anak-anak yel-yel dulu. Wow, anak-anak C4C, yes, yes, yes. Wow, luar biasa anak-anak, semangat semuanya. Yuk kita akan bermain konsentrasi dulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan supaya kita semangat. Yuk, contohnya Miss akan kasih contoh dulu ya. Sentuh hidungnya. Jadi anak-anak cepat ya, tidak pelan-pelan begini. Jadi cepat-cepat ya anak-anak. Yuk sekarang mulai permainannya. Sentuh mata. Wow, anak-anak semangat semuanya ya. Sentuh telinga. Wow, anak-anak semangat semuanya. Sentuh rambutnya. Wow, luar biasa anak-anak semangat semuanya. Sentuh pundak. Wow, tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Anak-anak bisa mengikuti dengan semangat. Anak-anak dan mama papa yang hebat dan luar biasa. Tidak terasa ya, sekarang sudah memasuki tahun yang baru, yaitu 2021. Bulan apa sayang? Bulan Januari. Di hari keberapa? Ayo siapa yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Kevin. Wow, Kevin bisa jawab. Di hari yang ke-17. Wow, anak-anakku hebat semua. Berarti anak-anak konsentrasi ya mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Baiklah anak-anak. Judul firman Tuhan hari ini masih tetap, yaitu Immanuel. Miss akan kasih judul penyertaan Tuhan yang hebat. Wow, anak-anak tahu? Miss sudah siapkan video buat anak-anak cerita firman Tuhan yang luar biasa. Yuk kita saksikan bersama-sama ya. Keluaran pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, teman-teman, penyertaan Tuhan itu seringkali kita artikan sebagai jaminan hidup yang terbebas dari segala masalah. Padahal, jika kita membaca Alkitab, kita akan melihat fakta bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup kita itu bebas dari masalah atau nggak punya masalah. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyertai dan menuntun bangsa Israel pada siang hari dengan tiang awan, dan pada malam hari Tuhan menuntun mereka dengan tiang api. Tapi dalam perjalanannya mereka banyak sekali menghadapi masalah. Mereka sampai ketakutan dikejar tentara Mesir, sedangkan di depan mereka laut cederau. Tetapi sampai di padang gurun mereka mengalami kelaparan. Mereka juga mengalami kesulitan air untuk diminum, dan ketika mereka mendapatkan air, rasanya pahit. Tetapi Tuhan menyertai
menyertai dan menuntun bangsa Israel. Tuhan menyertai keluarga Ayub juga, tetapi ia pernah kehilangan kesehatan dan juga seluruh anaknya. Nah, sekarang aku mau cerita, kalau ada satu orang anak Tuhan yang juga punya masalah, walaupun Tuhan menyertai hidupnya. Perhatikan ceritanya baik-baik ya. Aku mau cerita nih. Tadi waktu di sekolah aku nangis. Loh, emangnya kamu nangis kenapa, Lofi? Aku dimarahin sama ibu guru karena nilaiku jelek. Memangnya kenapa nilai kamu bisa jelek, Lofi? Jadi tadi itu kan ujian, Pak. Aku tadi ujian matematika. Terus aku hanya bisa jawab 2 nomor dari 10 nomor. Aku sedih banget. Aku ngerasa Tuhan itu tinggalin aku. Tuhan gak nolong aku. Katanya Tuhan selalu ada dalam hidup aku. Mana buktinya, Pak? Buktinya aku gak bisa jawab. Buktinya Tuhan gak ada. Aku sedih. Aku kesel. Nah, sekarang Papa mau tanya. Sebelum ujian kamu ada belajar tidak? Soalnya beberapa hari ini Papa lihat kamu main handphone terus. Papa jarang lihat kamu belajar. Iya sih, Pak. Akhir-akhir ini aku gak belajar. Karena aku rasa matematika itu gampang. Jadi aku hanya santai-santai aja sih. Nah, tuh kan ketahuan sekarang. Bukan Tuhan yang salah. Bukan Tuhan gak mau bantu kamu. Tapi kamu sendiri juga harus berusaha. Kamu tidak boleh menganggap enteng pelajaran, karena itu sangat penting bagi kamu. Kamu juga harus berusaha belajar. Kamu jangan hanya meminta pertolongan Tuhan, tapi kamu tidak mau belajar. Lah, Tuhan kan harus tetap nolong aku, Pak. Walaupun begitu kan Tuhan Maha Kuasa. Iya benar, Tuhan memang Maha Kuasa. Tuhan juga mengasihi kamu, Lofi. Tapi Tuhan kita itu tidak ingin kalau kita malas belajar. Tuhan tidak mau Tuhan hanya memberikan sesuatu kepada kita, tapi kita tidak mau berusaha untuk yang terbaik. Kita juga harus rajin belajar, supaya apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Iya deh, Pak. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Nah, jangan minta maaf sama Papa saja. Kamu juga harus minta ampun sama Tuhan. Mohon ampun atas semua kesalahan ini. Ingat, Tuhan gak mau kamu jadi anak yang malas. Tuhan ingin kamu menjadi anak yang luar biasa. Jadi kamu juga harus meminta pengampunan kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini lagi ya, Lofi. Iya, Pak. Aku tahu aku salah. Aduh, aku juga bersalah banget, Pak. Aku gak bersyukur bahwa Tuhan itu selalu ada buat aku. Tapi aku tidak menyadarinya bahwa Tuhan selalu ada di setiap aku punya masalah. Tapi aku tidak mau datang kepada Tuhan. Dan aku hanya mengandalkan diriku sendiri. Ya udah, mulai saat ini kamu harus berubah jauh lebih baik lagi ya. Ingat, Tuhan selalu ada buat kamu. Dan Tuhan selalu menyertai kamu. Tapi, kamu juga harus menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Tuhan. Oke? Oke, siap, Pak. Siap, Pak. Nana dan mama papa yang hebat. Bagaimana tadi videonya dari Miss Yatmi, ceritanya dari Miss Yatmi. Wow, tadi ada 2 tokoh di Alkitab loh tadi. Siapa tadi yang pertama? Yang pertama tadi adalah perjalanannya Musa bersama orang Israel keluar dari tanah Mesir. Anak-anak tahu penyertaan Tuhan itu selalu ada, anak-anak. Buktinya apa? Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada waktu malam ada tiang api, anak-anak. Supaya apa? Supaya tidak kedinginan. Terus pada waktu siang Tuhan berikan apa tadi, ayo? Berikan tiang awan. Terus pada waktu dia kelaparan dikasih apa? Dikasih burung puyuh supaya bisa makan. Itu adalah bentuk penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, sayang. Terus enggak anak itu aja, tetapi
bangsa Israel juga mengalami masalah. Apa masalahnya sayang? Dikejar oleh bangsa Romawi. Wow, terus di depannya apa? Ada laut yang sangat luas sekali, yaitu Laut Teberau. Baiklah, terus cerita yang kedua apa tadi? Cerita yang kedua tentang Ayub. Ayub itu juga disertai Tuhan sayang. Buktinya dia bisa kaya raya, punya anak, punya istri yang luar biasa, yang baik. Tetapi Ayub juga dikasih pencobaan sama Tuhan dengan sakitnya. Terus tadi yang ketiga, wow, tadi ada cerita Lovina tadi ya. Terus bagaimana ceritanya tadi? Meskipun dia percaya sama Tuhan, pada saat dia mau mengerjakan soal ulangan, dia pasrah sama Tuhan. Ya, apa tadi katanya? Oh, Tuhan kan sudah menyertai aku, jadi aku tidak perlu belajar. Wow, terus akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Adik-adik semua ayo tebak. Ayo siapa yang tahu? Oh iya, pinter Sharon. Akhirnya nggak bisa mengerjakan, cuman dapat yang bisa mengerjakan cuma 2 soal saja. Akhirnya dapat nilai jelek sayang ya. Tapi apa yang dikatakan Lovina? Akhirnya dia tahu bahwa Tuhan itu tetap menyertai dia sayang ya. Sampai akhirnya dia minta ampun sama Tuhan, juga minta ampun sama papa mamanya. Terus yang ketiga adalah yaitu sekarang bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ada di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20b. Yuk anak-anak buka semuanya Alkitabnya. Matius 28 ayatnya yang ke-20b. Yuk sudah ketemu semuanya? Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi firman Tuhan ini adik-adik menegaskan kita bahwa Tuhan itu menyertai kita semuanya. Seperti tadi yang dialami oleh Lovina tadi. Lovina merasa apa sayang? Merasa disertai Tuhan. Terus kemarin masih ingat firmannya Miss Widi kemarin? Bentuk apa? Wow, pada saat kelaparan anak-anak bisa makan, pada saat haus anak-anak bisa minum. Itu karena siapa sayang? Karena Tuhan Yesus sudah memberkati mama, papa, anak-anak semuanya. Makanya anak-anak bisa makan yang banyak, bisa minum. Wow, itu adalah bentuk penyertaan Tuhan kepada kita semuanya. Baiklah anak-anak, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita 3. Yang pertama apa? Taat. Anak-anak diingatkan Tuhan untuk selalu taat kepada Tuhan. Apa itu Miss taat? Taat adalah kita selalu berdoa sama Tuhan, baca firman. Yang kedua, mengucap syukur. Wow, dalam anak-anak mengalami bentuk apapun permasalahan, anak-anak mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Anak-anak bisa melakukan firman Tuhan. Syaratnya apa? Anak-anak baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan Yesus akan menyertai anak-anak semuanya. Di tahun 2021 ini tidak gampang kita menjalaninya, tetapi bersama Tuhan pasti kita bisa. Baik anak-anak, yuk kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini, yang kita baca hari ini, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Yuk bersama-sama berdoa ya sayang ya. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami Tuhan lewat bangsa Israel. Engkau sudah memimpin bangsa Israel Tuhan, juga kami anak-anak-Mu. Pasti Engkau akan memimpin dan menyertai kami Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami ketaatan Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman itu apapun permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak silakan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah siforsi ini dengan doa berkat. Mari anak-anak, kita berdiri dengan sikap hormat kepada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus itu yang menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan datang kembali. Nah, adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Firman Tuhan. Tuhan. Saatnya kita mau melihat siapa aja aja anak-anak ya. yang sudah Mengumpulkan aktivitas, mengirimkan ya. ya. Dimulai sejak tanggal 27 Desember, 3 Januari dan 10 Januari. Silakan Yuk, namanya dilihat. Dan banyak namanya, sekali. wah, good job semua ya anak-anak siforsi kita. Betul sekali, dan aktivitas dalam minggu ini adalah anak-anak berkreasi membuat pembatas Alkitab. Nah, yang terambil di dalam Matius pasal 28 ayat 20 yang bagian bawah. Aku menyertai, yang sampai habis ya. Yuk silakan berkreasi, yang kecil juga bisa dibantu sama mamanya. Ya. Silakan dikirimkan kepada Pak Aris atau Pak Agus. Paling lambat hari Rabu jam 10 pagi. Jam 10 Segera ya, supaya kita semakin banyak dapat hadiah. Asik dong. Sampai jumpa di dalam ibadah siforsi minggu depan. Tuhan memberkati.